Selamat datang di Posisi, podcast Polisi Sigap. Saya didampingi langsung oleh Bapak Kapolres Blitar Kota, Bapak AKBP Argo Wiono SH SIK MSI. Halo Bapak. Baik. Ini masih speechless, saya sumpah nggak nyangka bisa berbincang-bincang dengan Bapak di sini gitu loh. Iya. Hari ini kita mau membahas tentang Operasi Ketupat Semeru 2023 di Polres Blitar Kota. Ya. Apa sih dan maksud dan tujuan dari kegiatan Operasi Ketupat Semeru 2023 ini? Ya, jadi tentunya Operasi Ketupat Semeru adalah operasi kewilayahan yang rutin dilakukan setiap tahun. Oh, jadi biasanya menjelang Hari Raya Idul Fitri itu sandinya dengan nama Ketupat Semeru. Kemudian temanya mungkin berbeda-beda setiap tahun ya, karena tahun lalu mungkin di 2020 sampai dengan 2021 ataupun 2022 itu mengadakan kegiatan itu pada saat posisinya sedang pandemi, sedang PPKM. Kalau tahun lalu itu misalnya masih ada kegiatan larangan mudik. Benar. Kalau sekarang kan memang mudik sudah diperbolehkan, artinya pemerintah sudah membuka keran, PPKM sudah dicabut, sehingga disinilah cara bertindaknya disesuaikan. Tempat-tempat yang tadinya mungkin ditutup sudah mulai dibuka, ada pelonggaran masker dan sebagainya. Nah ini yang tentunya membedakan. Kemudian tadi pagi kita sudah melaksanakan kegiatan apel gelar pasukan. Kurang lebih ada sekitar 250 personel yang akan dilibatkan untuk pelaksanaan pengamanan yang akan dilaksanakan dari mulai tanggal 18 April sampai dengan 1 Mei 2023. Jadi kurang lebih sekitar 14 hari. Sekitar 14 hari. Ya. Gini, dan untuk lokasi pos pelayanan maupun pengamanan di Blitar Kota, lokasinya itu di mana saja? Menyebar di mana saja? Ya. Jadi pos ini ada ada 3 kategori. Yang pertama adalah pos pengamanan. Pos pengamanan itu adalah pos yang berguna untuk bisa melakukan kegiatan mengantisipasi terjadinya guantipmas atau gangguan dan ketertiban masyarakat. Artinya kalau di situ ada pos pengamanan itu masyarakat misalnya ada kehilangan atau mungkin ada terjadi kendala pada saat melakukan aktivitas mudik ini bisa langsung ditindaklanjuti. Oh iya gitu. Kemudian di situ juga ada gabungan beberapa stakeholder terkait dari TNI, dari dinas terkait seperti dinas kesehatan, dinas kominfo. Artinya informasi-informasi atau mungkin hal-hal yang dapat ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait itu bisa langsung disegerakan di pos itu. Oh gitu. Kemudian yang kedua ada namanya pos pelayanan. Nah, pos pelayanan ini biasanya didirikan di jalur lintasan. Jadi perlintasan misalnya dari, kalau kita lihat ini kan Blitar perbatasannya dengan daerah Kediri, Malang di jalur utara, dan di selatannya ada Tulungagung. Nah, itu biasanya di perlintasan. Nah, kita buat di 2 titik, yaitu di Serengat dan di Ngelegok. Artinya di situ di pos pelayanan, misalnya masyarakat capek itu bisa berhenti. Dan di situ nanti ada fasilitas, mungkin bisa melepas lelah di situ. Mungkin kalau capek atau mungkin sakit nanti sudah ada petugas kesehatan yang dapat memberikan obat-obatan atau vitamin. Dan kemudian yang terakhir ada namanya pos terpadu. Nah, pos terpadu ini cuma 2, yaitu di stasiun kereta api Blitar dan di terminal Patria Blitar. Jadi artinya di situ tempat yang memang menjadi titik bepergian pemudik. Iya kan? Jadi misalnya pemudik yang datang sebagai pemudik atau yang mau mudik. Karena tidak semuanya warga Blitar adalah orang Blitar, mungkin ada yang mau mudik lokal. Oh iya benar. Seperti dia mau ke Kediri, atau mungkin dia orang Surabaya mau pulang ke Surabaya, atau mungkin mau pulang ke Malang, atau mungkin pulang Tulungagung. Nah, disitulah ada pos terpadu di mana ada keterpaduan antara stakeholder terkait, ada dinas perhubungan, ada dari terminal. Jadi misalnya terkendala terkait masalah tiket atau mungkin
dia ternyata belum vaksin, nah itu bisa kita langsung lakukan tindakan segera. Oh, berarti itu lebih kayak ke informasi dan pelayanan ya? Iya. Oke, siap. Dan, terus kalau begitu dan ya, selain pos pelayanan, ini masyarakat itu bisa apa ya, melapor kemana? Bukan melapor ya, kayak mendapatkan pelayanan kemana gitu selain pos pelayanan? Misalnya pada saat di perjalanan masyarakat mengalami kejadian seperti kayak laka lantas, kriminalitas atau hal-hal yang terkait dengan gangguan Kamtibmas, di situ bisa langsung ditindaklanjuti. Karena petugas di situ akan melaksanakan penjagaan selama 1 kali 24 jam. Ya, jadi di situ juga khususnya di pos pengamanan terpadu ya, di alun-alun itu nanti ada CCTV yang akan memonitor di seluruh titik yang ada di wilayah Kota Blitar pada khususnya, dan nanti ada beberapa yang mungkin kita pasang dengan kita integrasikan dengan di wilayah kabupaten. Oh gitu. Iya. Terus untuk kegiatan operasi Ketupat Semeru ini kapan sih dan mulai dilaksanakannya? Mulainya dari nanti malam pukul 00 itu sudah mulai start. Baik. Iya, jadi menjelang Lebaran ya ini. Iya. Oke. Dan ini ya dan untuk yang terlibat dalam operasi Ketupat Semeru 2023 ini dari Polres Blitar Kota melibatkan siapa saja? Ya, tentunya tadi yang pasti dari TNI Polri itu sudah pasti ya. Kemudian ada OPD terkait atau organisasi perangkat daerah terkait seperti Dinas Disperindak, ada dari Kesbangpol, kemudian dari Satpol PP yang utama karena di situ ada perbantuan personil. Kemudian dari Dinas Perhubungan itu juga nanti melibatkan, dan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan dari Dinas Kesehatan. Kemudian juga dari organisasi seperti Orari, dari RAPI, dari Senkom itu juga ikut menerjunkan personil untuk ikut menjaga dan memantau di pos PAM tersebut. Oke, baiklah gini. Dan ini kan menjelang Lebaran ya, menjelang Lebaran. Jadi biasanya masyarakat itu merayakan Lebaran dengan caranya masing-masing. Ini mungkin ada nggak sih kegiatan yang dilarang pada saat malam takbir dan Lebaran? Bulan Ramadan ini kan setahun sekali. Iya. Nah, kita juga memahami bahwa ada namanya tradisi dan kearifan lokal. Nah, benar. Di mana masyarakat termasuk saya sendiri pun dulu waktu masih kecil tuh gak mengalami atau mengikuti aktivitas seperti itu. Iya, Cuma benar. Artinya pada saat aktivitas itu dilakukan seperti sahur on the road, kemudian ronda sahur, itu kan ada potensi kerawanan yang mungkin tidak disadari oleh masyarakat, dapat memicu terjadinya suatu gesekan. Iya benar. Artinya niatnya baik, tapi mungkin karena tadi ada provokasi atau mungkin miskomunikasi, bisa terjadi suatu gesekan seperti tawuran. Namun imbasnya jadi buruk ya. Iya, jadi kita tentunya menghimbau misalnya masyarakat ingin melakukan kegiatan ronda, itu kan bisa melakukan mungkin di wilayahnya atau mungkin di desanya, di kecamatan, tidak perlu sampai keluar ke mana-mana gitu. Karena pas misalnya di jalan ini, kalau kita sudah bertemu, yang berbicara adalah atas nama kelompok. Nah, iya benar. Nah, kalau sudah berkelompok ini ada namanya main yang mungkin menjadi suatu ego kelompok. Kalau dia individu mungkin akan lebih menahan ya. Tapi pada saat dia kelompok, akhirnya terjadi ada ego kelompok dan terjadi tadi. Mungkin misalnya pada saat tadi melintasi ada kelompok tertentu sedang nongkrong, nah itu kemudian itu. Nanti ada yang mancing, dia berteriak, woi, akhirnya terus ngejar, ribut. Nah ini tentunya kenapa kok polisi mengatur? Ya, kita intinya lebih mengedepankan supaya situasinya tetap aman dan kondusif. Jadi ini demi kebaikan. Demi kebaikan ya. Baik, malam takbir ataupun hari raya, masyarakat biasanya menyalakan petasan. Ya. Nah, ini kan dilarang petasan. Itu bagaimana cara kepolisian untuk mencegah masyarakat agar tidak melakukan hal tersebut? Iya, tentunya itu tadi ya. Kalau kita berbicara tradisi, saya pun juga waktu kecil main petasan juga. Iya, benar. Tapi ya tadi kan ada hal-hal yang mungkin terlalu berlebihan. Contohnya misalnya membuat petasan yang sampai dengan menggunakan kaleng. Kan jadi secara standarnya itu tidak ada. Artinya dibuat-buat sendiri kemudian tidak memperhitungkan efeknya. Nah inilah sampai dengan hari ini itu sudah terjadi ada 6 kali kejadian
termasuk di Blitar kan kemarin Iya, mungkin sempat viral sampai menewaskan, ada korban jiwa, tragis rumah-rumah rusak hampir 32 rumah. Nah ini tentunya kan yang dirugikan bukan satu pihak saja. Iya. Nah inilah yang menjadi PR, ataupun kenapa kok kepolisian melarang, karena memang sudah ada aturannya di Bener. Undang-Undang Darurat ya, nomor 12 tahun 1951 itu sudah jelas diatur. Bener. Artinya kenapa kok misalnya diracik sendiri itu prosedur yang tidak ada proseduralnya, artinya komposisinya seperti Iya, apa, benar. beda seperti yang mungkin sudah dijual dalam bentuk kemasan, sudah memiliki izin edar, Iya. itu artinya sudah diperhitungkan ada SOP atau prosedur yang diberlakukan pada saat pembuatan kembang api Iya, tersebut. udah dirincikan keselamatan. Dirincikan. Nah itu kan sebenarnya tidak kita larang. Benar. Sudah memiliki surat izin, artinya pada saat membuat itu sudah ada standarnya. Ya, lah ini. Nah ini yang tidak mendapat standar ini tentunya yang harus kita harus betul-betul pahami dan sadari. Benar. Efeknya, potensinya, ini tentunya masyarakat sendiri yang melihat, bukan karena dikarang-karang, karena kita sayang sama masyarakat. Benar. Jangan sampai mau lebaran menjadi Korban. petaka. Nah, benar. Akhirnya lebarannya yang ada di rumah sakit, Nah, iya, itu di kantor loh. polisi, karena menyebabkan kegaduhan, atau mungkin ada orang lain yang menjadi korban dari Benar perbuatan sekali. tersebut. Nah, Seperti itu. karena itu membahayakan ya, apalagi kalau petasan yang gede-gede itu, ya ampun. Ada bentuknya Sudah, sampai seperti ya. apa, meriam. Iya, gitu. sampai seperti meriam seperti itu kan. Iya. Takut ngelihatnya. Saya sendiri juga takut kalau dengar langsung wah, Iya. kayak gitu. Oke, dan ini kan Lebaran pastinya ya, Ya. masyarakat kita banyak yang mayoritas mudik hingga banyak rumah kosong. Bagaimana nih cara kepolisian untuk meningkatkan rasa aman dan kondusif? Jadi ada 3 lokasi itu yang akan menjadi prioritas bagi petugas kepolisian. Yang pertama itu adalah area publik, yang kedua adalah jalan raya, yang ketiga adalah pemukiman. Artinya 3 ini merupakan area patroli yang sudah kita bagi-bagi tugas. Misalnya di jalan raya ini adalah bagian dari tugas patroli satuan lalu lintas. Oh ya. Kemudian di area publik itu menjadi ranah tugasnya patroli dari satuan Samapta. Kemudian yang terakhir pemukiman ini kita lebih khusus, itu adalah para babin, babin Kamtipmas atau Bayangkara pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Artinya 3 tempat ini adalah menjadi tempat yang harus kita pastikan aman. Nah kemudian tentunya dengan keberadaan babin di pemukiman ini tadi, kita juga sudah berusaha menghidupkan kembali Satkamling. Jadi kita bukan bilang namanya bukan pos kamling Bukan lagi. pos kamling, iya. Kalau kita bilang pos kamling itu hanyalah sebuah pos, Iya, tapi benar. tidak memiliki fungsi. Iya. Makanya kita sebut namanya adalah Satkamling atau Satuan Keamanan Lingkungan. Di situ terjadi suatu sistem. Ibarat seperti kalau badan kita ini kan sudah bekerja nih, sistem antara kepala, tangan, ini kan semuanya bekerja berkesinambungan. Iya, benar. Karena pada saat kita mau mengambil barang misalnya, ini kan tentunya otak Sinkron. merespon, Iya, sinkron. benar, Nah, sinkron, disinilah ya. terjadi suatu sinkronisasi antara masyarakat setempat dengan petugas kepolisian dari TNI juga. Disitulah makanya dibilang adalah SAT tadi, Ya. satuan. Jadi orang-orang ini nanti dia akan berkeliling, kemudian mengecek, Nah, ya. ya kan. Jadi kita alhamdulillah dengan mengaktifkan kembali pos-pos tersebut, sudah hampir 85% itu seluruh wilayah Blitar Raya ini sudah aktif. Karena tadinya memang tidak banyak yang tidak aktif. Iya, iya. Nah sisanya karena mungkin tempat itu tidak terlalu efektif, jadi banyak yang masih dikaji untuk mau dipindahkan. Tapi artinya dengan adanya pos ini sangat membantu sekali, karena menjelang Lebaran ini yang mau Lebaran bukan hanya masyarakat, Benar. tentunya ada kelompok-kelompok atau pelaku kejahatan juga ikut mau Lebaran. Iya, benar itu. Sehingga disitulah peran serta masyarakat, karena yang perlu dipahami 80% itu adalah peran serta masyarakat. 20%-nya baru Polri, karena Polri ini saat ini rasionya itu masih 1:1187. Artinya satu orang petugas dia harus melakukan pengamanan terhadap 1187 orang.
Nah 1187 orang ini kan banyak. Iya banyak. Kalian ketemu sama Mbak ini saja, ini satu kan bingung gitu kan. Ya Memastikan itu. aman tidak, apalagi 1000 orang. Bener gitu loh. Nah inilah tentunya masyarakat harus bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri, Bener. bagi rumahnya. Contohnya dengan apa? Misalnya sudah tamu mudik, paling tidak laporkan kepada RT, kepada Babin, Pak saya mau mudik selama 3 hari, tolong rumah saya dijaga. Iya benar. Kemudian pastikan gemboknya baru, kuncinya baru, kemudian lampunya nyala, atau mungkin kalau perlu pasang punya kentongan sendiri, Iya. kentongan tradisional. Alarm. Artinya kalau masyarakatnya juga teledor, ini kan kita juga susah. Iya, benar Karena masyarakat harus tahu ada namanya rumusan N plus K sama dengan K. Apa itu? Niat disertai dengan kesempatan menjadi suatu kejadian. Kejadian. Artinya gini, kalau kita ibaratkan polisi ini seperti payung. Iya. Ya, Mbak Lis kan misalnya hujan pakai payung. Iya, Saya tanya, benar. kalau Mbak Lis pakai payung, hujannya berhenti nggak? Tidak berhenti tapi terlindungi. Artinya apa? Polisi tidak bisa menghilangkan kejahatan. Benar. Dari zaman dulu, dari zaman ya udah nenek moyang kita sampai sekarang kejahatan selalu ada. Benar. Karena itu adalah hakiki dari seorang sifat Iya, manusia. benar sekali. Nah, tugas kita menjaga supaya kejahatan ini tidak terlalu gabrah gitu. Iya benar. Terlalu yang jadinya makanya Menjadi-jadi. disitulah ada namanya peraturan. Disinilah polisi bertugas, tapi tentunya tadi kan ekspektasi ini kan tentunya berbeda dengan kenyataan atau idealnya di lapangan. Iya. Karena kan tadi kalau kita berbicara ekspektasi, kenapa kok masih ada kejadian? Nah, karena tadi masyarakat sendiri juga Iya. mungkin teledor, Benar-benar. menaruh motornya sembarangan di depan rumah. Sudah tahu mungkin di situ tempat ini kan banyak orang lalu Pede banget tuh, aman di sini nggak pernah hilang, taunya hilang gitu. Jadi tadi misalnya ada motor, Iya. dikunci setang, juga mungkin bisa menambah dengan kunci roda. Jadi artinya pelaku itu mau ngambil juga dia jadi Kesulitan. karena tadi kan kita mungkin mengurangi ya. Iya. Alhamdulillah selama bulan ini kita sudah melakukan pengungkapan kasus curanmor hampir 12 kasus. Wow. Dan motor-motor juga sudah kita langsung kembalikan. Tapi kan tadi tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi. Iya benar. Sehingga inilah tadi saya bilang masyarakat harus bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Benar sekali. Nah ini tentunya mudah-mudahan dengan berbagai upaya kita sudah tidak kurang-kurang membuat kering serse, kemudian untuk CB pelaksanaan patroli ini juga bukan hanya mungkin malam tapi sampai dengan dini hari. Dari itu berbagai hal yang sudah kita lakukan, baik patroli melalui dialogis, patroli sepeda, pakai motor, patroli cyber dan Sampai seperti semuanya. itu. Tapi kan tadi ibarat payung, Iya benar. kejahatan tidak akan hilang, Benar. kejahatan selalu ada. Nah kita tugasnya hanya bisa mengurangi, membuat efek deterrence, ya kan, mereduksi. Tapi tentunya tanpa adanya peran serta masyarakat, pemerintah daerah, jajaran TNI, tidak mungkin polisi bekerja sendiri. Artinya ini memang betul butuh kerjasama dari seluruh dunia. Benar sekali, butuh kerjasama antara masyarakat dan Polri ya intinya, dan seperti itu. Tapi saya kagum banget ya sama pelayanannya Polri karena pas Lebaran ini loh mengamankan sekali dan seperti memberi pelayanan yang maksimal sama masyarakat gitu ya Pak. Ya. Ya ampun. Ini pertanyaan saya yang terakhir ya Pak ya. Yes. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat dalam menjaga kondusivitas di wilayah hukum Polres Blitar mungkin? Ya tentunya tadi ya saya tambahkan selain harus bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri, tentunya kita juga meminta masyarakat dapat saling bahu-membahu. Contohnya pada saat petugas melakukan rekayasa arus, misalnya terjadi suatu kemacetan, ada petugas mengatur, tolong dihargai, karena mungkin dia akan tersita haknya karena misalnya sama-sama terjadi kepadatan di suatu persimpangan kan harus bergantian, ya kan? Atau mungkin di situ yang tadinya jalannya hanya bisa dua arah, ternyata dijadikan satu arah karena volume kendaraan yang luar biasa. Iya, benar. Nah ini tentunya masyarakat jangan serta-merta langsung mungkin melakukan perlawanan atau mungkin tidak menerima. Artinya yang dilakukan petugas tentunya sudah melakukan pertimbangan yang sangat matang. Jadi kita minta sama-sama bekerja sama sehingga
apa yang diharapkan, mudik yang aman dan nyaman dan berkesan. Benar. Ini tentunya dapat tercapai. Dan selain itu ada hal yang tidak kalah penting, tolong jangan selalu percaya atau terpancing dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya atau berita hoax. Jangan ya percaya sama hoax. Ya kan? Apa jempolmu harimaumu. Benar sekali. Nanti misalnya saat itu beberapa waktu lalu sempat viral ada kasus penculikan anak. Iya, iya. Pada saat yang bersamaan di dalam wilayah Jawa Timur tuh ada 5 videonya sama. Cuma mengganti judulnya. Ini di Blitar, terus muncul lagi. Ini di Jombang, ini di daerah Madura. Jadi tempat yang berbeda, videonya cuma 1. Iya. Artinya kan itu nanti banyak mungkin hoax-hoax. Ini ada macet di sini. Ini ada begini begitu. Jadi masyarakat harus lihat betul-betul apakah berita itu memang betul atau tidak. Jadi jangan sampai terpancing sehingga terjadi suatu kegaduhan. Artinya hoax ini sangat mempengaruhi juga, dan tadi terkadang netizen ini tidak semuanya mungkin melihat ini, ada juga yang langsung seolah-olah menyangka ini adalah benar. Iya, benar itu. Lebih baik tanyakan kepada petugas, betul apa tidak sih Pak, sehingga ada imbangan, tidak langsung mempercayai saat itu juga seperti itu. Jadi kalau dapat berita itu jangan langsung dipercayai ya, disaring dulu, dipikirkan dulu gitu ya. Jadi jangan langsung percaya, siapa tahu itu ulah dari oknum yang tidak bertanggung jawab, yang ingin membuat kekacauan atau kegaduhan. Kan juga ini juga sayang banget kalau terjadi sampai kalian yang jadi korban. Itu tadi jempolmu harimaumu. Iya. Baik, nah oke, Bapak terima kasih atas waktu dan bincang-bincangnya hari ini di Posisi. Saya sangat senang sekali, benar-benar senang sampai deg-degan dari tadi. Semoga nanti saya bisa berbincang-bincang sama Bapak lagi di lain kesempatan ya. Boleh, siap. Oke, terima kasih juga untuk Sobat Humas Polres Blitar Kota yang telah menyaksikan Posisi podcast Polisi Sigap hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, dadah.